Siapa yang menyangka bahwa perselisihan panas yang selama ini menjadi konsumsi publik akan berakhir dengan pelukan yang begitu mengharukan di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Dinding ego yang tadinya membeku seketika runtuh saat Denada membuka pintu dan Resa langsung bersimpuh sambil berderai air mata dalam suasana buka puasa yang penuh keajaiban. Pertemuan ini bukan sekedar tatap muka biasa, melainkan sebuah transformasi hubungan yang luar biasa, mulai dari perubahan panggilan yang sangat sakral, tawaran tinggal satu atap yang tak terduga, hingga rencana besar melibatkan sang putri, Aisyah. Inilah momen yang disebut sebagai kado Ramadan terindah, di mana air mata kepedihan berganti menjadi tangis bahagia yang akan membuat hati siapapun yang melihatnya ikut bergetar hebat. Momen yang paling ditunggu oleh publik akhirnya terjadi di sebuah restoran tenang di Jakarta Selatan. Di sana, suasana yang awalnya tegang seketika berubah menjadi sangat emosional saat Denada melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan. Resa, yang sudah tiba lebih dulu, tidak mampu membendung gejolak perasaannya hingga air mata tumpah tak terkendali. Tidak ada kata-kata caci maki atau sindiran yang keluar, melainkan sebuah pengakuan tulus akan kerinduan yang selama ini terpendam di balik konflik panjang mereka. Semua saksi mata yang hadir di ruangan itu hanya bisa terdiam membisu, merasakan energi haru yang begitu kuat memenuhi udara. Ini adalah titik balik di mana ego masing-masing pihak akhirnya menyerah pada kekuatan kasih sayang yang jauh lebih besar daripada dendam masa lalu yang melelahkan. Begitu pintu terbuka dan mata mereka saling bertemu, Resa langsung berdiri dengan tubuh gemetar hebat dan isak tangis yang menyesakkan dada. Tanpa ragu, ia langsung menyalami dan memeluk Denada dengan sangat erat, seolah takut kehilangan momen berharga tersebut sekali lagi. Denada pun menyambut pelukan itu dengan penuh kelembutan, membiarkan bahunya menjadi tempat bersandar bagi Resa yang selama ini haus akan pengakuan. Pelukan itu berlangsung sangat lama, menciptakan keheningan yang magis bagi siapapun yang menyaksikannya secara langsung. Isak tangis yang pecah bukan lagi tanda kesedihan, melainkan simbol pelepasan beban berat yang selama ini menghimpit pundak mereka berdua. Momen ini menjadi bukti bahwa sejauh apapun manusia menjauh, cinta keluarga akan selalu menemukan jalan untuk pulang. Setelah pelukan panjang yang menguras emosi, Resa melakukan sebuah tindakan yang sangat menyentuh hati dan syarat akan makna penghormatan yang mendalam. Ia meraih tangan Denada dengan lembut, lalu menciumnya dengan penuh takzim sebagai bentuk permohonan maaf atas segala kekacauan yang pernah terjadi di masa lalu. Tindakan ini merupakan simbol kerendahan hati yang luar biasa dari seorang Resa yang selama ini dipandang sebagai pihak yang menuntut. Denada menerima gestur tersebut dengan lapang dada, menunjukkan bahwa ia telah memaafkan segalanya tanpa sisa sedikit pun. Ritual sederhana ini menjadi gong pembuka bagi lembaran baru hubungan mereka yang kini didasari oleh rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan, hanya ada ikatan batin yang kini terasa jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling fundamental dan mengejutkan dalam pertemuan bersejarah ini adalah pergeseran cara Resa menyapa Denada secara resmi. Jika sebelumnya ia hanya memanggil dengan sebutan Mbah yang terasa formal, kini Resa dengan mantap dan penuh haru memanggil Denada dengan sebutan Ibu. Perubahan satu kata ini memiliki makna yang sangat sakral karena menandakan pengakuan batin bahwa Denada kini dianggap sebagai sosok orang tua yang dihormati. Keputusan untuk memanggil ibu sebenarnya sudah tumbuh di hati Resa bahkan sebelum pertemuan fisik itu terjadi di meja makan tersebut. Panggilan baru ini sekaligus menghapus sekat-sekat konflik hukum yang pernah ada dan menggantinya dengan status hubungan keluarga yang sangat emosional. Denada pun menyambut panggilan tersebut dengan senyum haru yang menunjukkan kebahagiaan sejati. Di tengah obrolan yang semakin mencair, Denada melontarkan sebuah tawaran yang sangat tidak terduga dan menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa luas. Mengetahui bahwa selama ini Resa tinggal sendirian di sebuah rumah kos di daerah Depok, Denada mengajak Resa untuk pindah dan tinggal bersama di kediamannya di Bintaro. Tawaran ini bukan sekedar basa-basi belaka, melainkan bentuk kepedulian nyata dari seorang ibu yang ingin memastikan kenyamanan dan keamanan bagi anaknya. Denada ingin Resa merasakan kembali hangatnya suasana rumah dan keluarga yang sesungguhnya setelah sekian lama berjuang sendirian di tengah kerasnya Jakarta. Meski Resa masih merasa bimbang karena harus membagi waktu dengan ibundanya sendiri,
Tawaran tulus dari Denada ini telah memberikan dampak psikologis yang sangat positif dan menenangkan hatinya. Diskusi antara mereka berdua tidak hanya berhenti pada masalah tempat tinggal, tetapi juga meluas ke langkah besar yang melibatkan masa depan keluarga mereka. Denada secara khusus mengajak Reza untuk terbang ke Singapura guna bertemu langsung dengan putri tercintanya yang bernama Aisyah. Momen ini dianggap sebagai langkah yang sangat berani sekaligus mengharukan, karena melibatkan anak dalam pusaran perdamaian orang dewasa. Denada ingin memperkenalkan Reza secara resmi kepada Aisyah sebagai bagian dari lingkaran kebahagiaan yang baru mereka bangun bersama. Reza menyambut ajakan ini dengan sangat antusias karena ia memang sudah lama merindukan momen untuk bisa bertemu dan bercanda dengan sang adik. Pertemuan di Singapura nanti diharapkan menjadi kunci penutup yang sempurna bagi seluruh rangkaian proses rekonsiliasi emosional yang sedang mereka jalani saat ini. Pertemuan yang sangat dramatis ini tidak terjadi begitu saja tanpa persiapan yang matang dari pihak-pihak yang peduli pada hubungan mereka. Ternyata, di balik layar ada sosok psikolog bernama Intan Erlita yang sengaja dihadirkan untuk bertindak sebagai pihak netral dan penengah yang sangat bijaksana. Kehadiran seorang ahli jiwa di sana memastikan bahwa komunikasi yang terjalin tetap berada pada koridor yang sehat dan tidak kembali memicu trauma masa lalu. Selain psikolog, hadir pula kakak Reza yang bernama Sheila dan manajer Rizna Oris yang selama ini terus mengawal perjalanan mereka. Dukungan dari lingkungan sekitar yang positif inilah yang menjadi fondasi kuat bagi Denada dan Reza untuk berani membuka diri. Mereka semua menjadi saksi bisu betapa indahnya sebuah perdamaian ketika masing-masing pihak bersedia menurunkan ego demi kebaikan bersama di masa depan. Kabar yang paling melegakan bagi semua pihak adalah pernyataan tegas mengenai penghentian segala bentuk perseteruan di ranah hukum yang sempat memanas. Reza menyatakan niat tulusnya untuk mencabut semua gugatan yang sebelumnya sempat dilayangkan kepada pihak Denada demi terwujudnya perdamaian abadi. Reza menekankan bahwa sejak awal tujuannya hanyalah mencari pengakuan tulus, dan kini setelah pengakuan itu ia dapatkan, ia tidak menginginkan hal lain lagi. Perdamaian ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi dari hati ke hati jauh lebih efektif daripada saling serang di meja hijau yang hanya menguras energi. Baik Denada maupun Reza kini merasa sangat lega karena beban hukum yang selama ini membayangi hidup mereka telah hilang. Mereka sepakat untuk mengubur dalam-dalam segala konflik masa lalu dan fokus membangun masa depan yang lebih tenang dan penuh dengan cinta. Bagi mereka berdua, pertemuan yang terjadi di bulan suci ini bukan sekedar kebetulan, melainkan sebuah berkat dan kado Ramadan yang sangat luar biasa. Rizna Ories bahkan menyebut momen ini sebagai bisyarah atau kabar gembira dari Tuhan yang diberikan tepat pada saat hati mereka sedang dalam kondisi paling jernih. Suasana spiritual bulan puasa nampaknya turut melembutkan hati yang keras dan membuka jalan bagi maaf yang sebelumnya terasa sangat sulit untuk diucapkan. Kegembiraan yang mereka rasakan saat ini jauh melampaui kepuasan materi apapun yang pernah mereka dapatkan sebelumnya selama berkarir. Menjalani ibadah puasa dengan hati yang tenang tanpa ada ganjalan dendam membuat Ramadan tahun ini terasa sangat spesial dan tak terlupakan bagi mereka. Kebahagiaan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka berdua, tetapi juga menular kepada seluruh keluarga besar yang telah lama berdoa. Kini setelah badai perselisihan berlalu, Denada dan Reza siap melangkah maju untuk menuliskan babak baru dalam sejarah kehidupan mereka yang lebih indah. Mereka sepakat untuk saling mendukung satu sama lain dalam karir maupun kehidupan pribadi sebagai sebuah keluarga besar yang tak terpisahkan lagi. Tidak ada lagi rasa curiga atau takut. Yang ada hanyalah rencana-rencana besar untuk menciptakan momen-momen kebahagiaan bersama di masa yang akan datang. Perjalanan panjang dari konflik menuju pelukan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan kasih sayang. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa perdamaian itu indah dan membawa berkah yang melimpah bagi siapapun yang mau mengupayakannya. Kini publik tidak lagi melihat mereka sebagai dua orang yang berseteru, melainkan sebagai contoh nyata kekuatan memaafkan yang luar biasa.